ada alat namanya amino acid analyzer. Dulu sih di kimia tahun 80-an ada, tapi karena sudah tidak banyak lagi, jadi itu alatnya udah rusak kali ya. Jadi amino acid analyzer pertama apa namanya, proteinnya dihidrolisis. Nah, hidrolisis yang lengkap itu biasanya dengan hidrolisis dengan asam sambil dipanaskan. Nah, nanti dilakukan kromatografi, dipisah-pisahkanlah asam aminonya, lisin, sistein, aspartat, glutamat, valin, dan yang lain-lain dipisah-pisahkan. Setelah dipisah-pisahkan, baru kemudian dilihat spektrumnya kayak apa. Ya, jadi dilihat puncaknya berapa. Nah, puncak menunjukkan banyaknya kelimpahan asam amino. Kalau kemudian struktur ininya migrasinya itu menunjukkan jenis asam aminonya. Jadi jenis asam aminonya apa saja dengan kelimpahan berapa itu bisa menggunakan amino acid analyzer. Ya, yang itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita menentukan urutan asam amino dari suatu protein. Nah, ini menentukan urutan asam amino dari suatu protein itu susah. Karena jangan-jangan di atas 20 asam amino, ya, jadi oligopeptida yang barangkali jumlahnya 20 gitu, ikatan peptidanya, itu sudah mulai sulit di atas itu. Tapi kalau kemudian cuma 10 asam amino, ya itu bisa ditentukan urutan asam aminonya ya. Nah, ini juga sering dipakai saat ini ya, dengan melihat urutan N-terminal dari protein. Nanti kita bisa, dulu saya kerja untuk mengkloning, itu bisa dicari probe-nya itu adalah atas dasar urutan asam amino. Mungkin cuma 10 asam amino di belakang, itu kan lumayan gitu, ada 30 nukleotida bisa untuk jadi probe. Ya, nah yang pertama kalau menentukan urutan itu adalah ditentukan N-terminal sama C-terminal. Tapi untuk yang ini ditentukan C-terminalnya dulu. Amino terminal ya, dengan amino terminal. Jadi misalnya katanya itu suatu protein yang di atas itu di apa namanya, direaksikan dengan FDNB, apa itu FDNB, vinyl dinitrobensil atau apa ya, dihidrolisis, baru dipisahkan, nanti ada asam amino yang termodifikasi oleh 2,4-dinitrofenil. Nah, kebetulan di analisis yang keluar itu dinitrofenil glutamat yang terdeteksi. Maka kita bisa bilang N-terminalnya itu adalah glutamat. Jadi ujungnya dulu deh, ujungnya ditentukan. Nah, baru kemudian asam amino proteinnya diputus-putus. Protein bisa diputus-putus kalau slide sebelumnya Ibu Rindia. Nah, ini bisa diputus dengan enzim, ya, bisa juga dengan zat kimia. Jadi enzim misalnya seperti tripsin, itu dari bovin pankreas, itu bisa memutus arginin. Memutus arginin, tapi sebelah argininnya harus lisin. Ya, jadi sebelah argininnya harus lisin. Ya, jadi mutusnya juga melalui dari kiri ke kanan. Jadi itu yang diputus adalah CO-nya, ya, yang itu tulisannya C. Nah, ada juga misalnya apa ini, aspartat N protease dari Bacterium Pseudomonas fragi, itu sebaliknya dia mutus glutamat di sebelah
kanannya glutamat berarti kan itu ada aspartat. Tapi dia mutusnya dari sisi N-terminalnya ya. Jadi ada CONH kan gitu kan. Jadi ini dari sisi N mutusnya. Kalau yang tadi CONH dari sisi C-nya, CO-nya ya. Jadi itu. Jadi beberapa ada enzim-enzim yang bisa mutus asam amino khas. Nah, ada juga zat kimia, itu misalnya cyanobromida, cyanogen bromida ya. Cyanogen bromida itu memutus lisin. Nah, itu lisin. Tapi lisinnya apa saja, di sebelah lisinnya boleh apa saja. Tapi kalau tadi itu misalnya tripsin memutus arginin, di sebelah argininnya harus lisin. Kalau itunya bukan lisin, dia tidak mau mutus. Ya, yang kayak gitu. Nah, kembali ke slide yang tadi. Jadi ini protein pertama dipotong dengan tripsin. Jadi kalau proteinnya dipotong dengan tripsin akan menghasilkan, misalnya ini contoh loh ya, 4 fragmen. Fragmennya ada T1, T2, T3, dan T4. Nah, baru tiap-tiap fragmen itu dipisahkan, dimurnikan. Ini kan campuran tentu saja, toh. Campuran dipisahkan dulu. Setelah dipisahkan, masing-masing fragmen dapat nih. Di tabung 1 saya dapat T1 gitu misalnya. Tabung 2 T2, tabung 3 T3, dan seterusnya. Nah, baru tiap-tiap fragmen itu kita analisis. Ya, jadi kita potong, kita tentuin dari mulai N terminal dulu, baru kemudian ke arah C terminal. Keluarlah hasilnya, Dek. Kalau langsung ada 30 sekian, 38 itu, 38 di atas sekali, itu sulit ya. Jadi dapat potongan 1 misalnya cuma ada berapa asam amino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Urutan asam aminonya gas malik gitu ya. Ya gas malik itu glisin, alanin, serin, apa M itu lupa saya. Metionin, sorry ya, metionin, alanin, K itu apa? Lisin ya. Jadi itu nanti T2-nya kayak gitu. T3-nya dapat urutannya, T4 juga dapat. Tapi pertanyaannya mana dulu sih? Gitu loh. T1 dulu atau T2 dulu atau T3 dulu atau T4 dulu. Kalau kita urutin di C dari N terminal. Nah, yang mana dulu itu lihat ya N terminalnya apa? N terminalnya tadi dipotong kan dapat glutamat tuh. Jadi artinya yang ujung N-nya itu adalah E. Ujung N-nya glutamat itu artinya T2 itu yang duluan ya. Fragmen yang pertama. Nah setelah T2 yang mana sih? Wah bingung juga kan. Ini kita tidak tahu. Nah karena belum tahu, kita potong satu lagi asam aminonya. Proteinnya dipotong dengan cyanobromida. Oke, dipotong dengan cyanobromida, dapat 3 potongan, ya 3 fragmen, C1, C2, dan C3. Nah, C1, C2, C3 ditentukan urutannya. Baru kita bisa lihat tuh, yang ada E itu kan yang pertama, ya E glutamat itu adalah N terminal. Jadi C1 yang pertama. Nah, padahal kalau dari yang sebelah sana itu T2 ya, yang pertamanya. Nah, sekarang kita analisis dengan overlap. Itu T2 itu ujung terakhirnya adalah DPR ya. Nah, di sini ada DPR juga tuh di C1. Ada DPR, setelah DPR itu ada GASM. Jadi setelah T2 apa? Ada GASM. GASM itu adalah T1 kan ya.
Lihat tuh T1. T1 GASM. Nah, baru GASM Malik, Alik loh, sorry ya. Jadi Alik. Nah, Alik ada di mana? Coba kita ke bawah di C itu. C2 apa C3? Oh, ternyata Alik ada di C3. Berarti nanti setelah itu T3. Tapi setelah Alik itu apa? YLIA. YLIK. Berarti T4. Ya. T4 yang nomor 3-nya. Nah, setelah T4 nomor 3 ya tentu pasti satu laginya tinggal itu. Nah, analisisnya di bawah itu deh. Jadi pakai overlap itu akibatnya nanti kita bisa dapat urutan asam amino yang lengkap. Ya. Oke, any question? Silakan kalau ada yang mau ditanya. Jadi bagaimana menentukan urutan asam amino dari suatu protein. Jadi caranya dengan satu dilihat ujung N-nya atau ujung C-nya juga boleh, tapi dalam hal ini ujung N. Setelah itu difragmentasi dengan pemotong tertentu, baru kemudian difragmentasi lagi dengan pemotong kedua. Kalau belum dapat overlap yang itu, ya terpaksa pakai dipotong lagi yang ketiga, gitu kan ya. Jadi itu, tapi ujung ininya pada akhirnya nanti kita pakai overlap itu analisis, ya. Jadi mana yang overlap baru dianalisis. Baik. Nah, kalau habis ini apa ya, Bu Rindia? Nah, kembali yang tadi saya katakan, menentukan urutan asam amino dari suatu protein itu relatif pekerjaannya juga lebih susah. Nah, yang paling gampang sekarang itu menentukan urutan DNA atau urutan nukleotida dari DNA. Nanti kan kita tahu sekarang bahwa tiap kodon itu merepresentasikan satu asam amino. Kodonnya dengan 3 urutan nukleotida merepresentasikan satu urutan asam amino. Dan itu jauh lebih mudah. Memang sequencing DNA dulu saya lakukan sequencing DNA tahun berapa ya? Tahun 89, 90, 91 kayak gitu. Untuk mensequencing DNA 5 kilo basa perlu waktu setahun itu. Saya satu terus-terusan sequencing aja kerjaannya. Sekarang 5 kilo basa mungkin bisa seminggu atau 3 hari aja. Jadi 3 hari kita bisa itu karena kita punya mesin untuk sequencing DNA itu ya, DNA sequence analysis. Jadi masuk di mesin udah bisa itu. Jadi kembali urutan asam amino sudah banyak ditinggalkan, tapi kadang-kadang kita perlu beberapa ujung N dari suatu protein untuk memprobe kalau proteinnya belum pernah diklon sebelumnya, untuk memprobe melacak DNA-nya atau klonnya yang mana. Oke, next. Ya, ini mah nanti bisa juga dengan mass spectrophotometer itu menentukan berat molekul protein dan yang lain-lain. Terus apa habis ini? Terus ini analisisnya aja. Oh, masih analisisnya terus bisa. Sudah ya. Oke, jadi silakan kalau ada yang mau tanya dulu. Saya mau masuk ke bab berikutnya. Ya.
Kalau belum ada yang nanya, kalau yang nanya ngacung ya. Kalau enggak, ini bab berapa? Ini bab 3 kan, Bu Rindia ya? Iya betul Pak. Bisa masuk di three dimensional structure of protein enggak? Sebentar, kayaknya belum ada Pak. Di saya Pak, sebentar. Kamu punya Leninger nggak di situ? Kalau enggak ya saya bisa lewat sini sih. Yang di sebentar enzimologi oh nggak ada. Enggak ada Leninger ya? Iya Pak. Oke, saya keluarkan. Saya coba share dari tempat saya. Oh ya, saya stop dulu Pak. Ada yang angkat tangan ya, Rumaisa. Dia mau ditanyakan barangkali. Silakan kalau ada yang mau nanya, ini sambil jalan aja deh. Saya lagi itu. Silakan. Ya Bu, tadi saya sempat nggak terdengar kalau yang habis polipeptida itu yang pertama itu kan di react with FDNB itu tuh apa ya Bu? Makasih Pak. Nanyanya Bu atau Pak? Bapak nanya Bu ada. Boleh deh Pak. Jadi yang mana? Jadi pertama, Yang saya akhirnya satu slide aja. Yang kemudian slide-nya ada protein. Pertama ditentukan asam aminonya apa saja dan komposisinya berapa. Ya, komposisi asam aminonya. Nah, yang kayak gitu itu kita pertama proteinnya dihidrolisis ya, jadi diputus semua ikatan peptidanya. Itu caranya memang agak lama, itu dipanaskan dalam suasana asam. Panaskannya itu bisa 100 derajat atau 90 sekian sambil 6 jam kayak gitu dipanaskan mendidih gitu, tapi dalam suasana asam. Ya, jadi itu nanti terjadi semua asam aminonya terhidrolisis. Jadi proteinnya ikatan peptida terhidrolisis semua, jadi asam amino semua. Nah, asam amino itu dilakukan uji dengan amino acid analyzer. Jadi dipisah-pisahkan asam amino. Kromatografi lah biasa, itu kromatografi biasa. Nanti tiap asam amino akan terpisah membentuk suatu spektrum tertentu. Nah, baru asam amino A misalnya puncaknya cukup tinggi, asam amino B puncaknya kecil, asam amino C tinggi sekali. Nah, yang tinggi itu berarti kelimpahan asam aminonya cukup banyak di amino acid analyzer. Nah, setelah tahu asam aminonya apa saja, baru kemudian berapa banyak kelimpahannya, baru kemudian kita bisa juga menentukan urutan asam amino dari suatu protein. Cara menentukan urutan asam amino dari protein, asam amino pembentuk protein itu adalah pertama kita menentukan N-terminalnya dulu. N-terminal maksudnya adalah asam amino yang ada pada ujung N dulu. Ya, nah caranya direaksikan dengan reagen dinitrophenil apa itu NB apa kayak gitu ya. Nah, dalam kasus yang contoh yang kita lakukan itu keluar asam amino pertamanya adalah dinitrophenil glutamat ya. Nah, dinitrophenil glutamat artinya N-terminal dari protein yang kita mau analisis adalah glutamat. Ya, nah setelah itu cuma itu aja, cuma tahu ujung N-nya aja. Baru kemudian kita
putus-putus asam aminonya ya. Jadi proteinnya difragmentasi dengan tadi dengan reagen tripsin. Nah, nanti dianalisis. Setelah itu kalau belum bisa di minimal ada 2 fragmentasi. Yang kedua dengan cyanobromida. Sampai mana kan kamu hilang, Dek? Rumaisa? Enggak Pak, tadi tuh saya nanya FDNB itu berarti yang fluorodinitrobenzen itu ya Pak? Iya. Oke Pak, makasih Pak. Yuk. Masih ada yang lain yang mau tanya? Silakan ngacung dulu. Oh, kalau ini berarti saya yang harus mengoperasikan ya, Rindia. Oke. Betul Pak. Iya. Tapi kan kamu juga bisa sudah masuk sekarang ini di timnya kan ya? Sudah. Artinya kalau saya keluar ini, silakan Konita, kalau mau tanya dulu. Iya Pak, kalau tadi tidak salah saya menyimak, kan berarti yang pertama itu yang T berapa ya? T berapa gitu yang depannya E. Kenapa yang pertama tuh yang T Pak, bukan yang C? Sebenarnya kan analisis. Ya, gimana Dek? Terus saja. Enggak apa maksudnya yang T sama C kan depan-depannya sama-sama pakai E kan. E itu kan glutamat. Ya kenapa T bukan C gitu sih Pak? Iya boleh aja. Kamu mau C dulu juga nggak apa-apa. Tapi yang itu maksudnya pertama dianalisis dengan tripsin dulu. Dapat potongan tripsin 1, tripsin 2, tripsin 3, tripsin 4. Gitu ya. Pertamanya itu dulu. Urutannya masing-masing itu. Baru kemudian dipotong lagi dengan cyanobromida. Ya, dapat potongan 1 namanya C1, C2, C3 itu dari cyanobromidanya itu. Ya, jadi C-nya itu dari itu, T-nya dari tripsin. Nah, Pak, kenapa Bapak itu kok yang T dulu? Kebetulan aja ditulis di atas, yang di atas kan T dulu deh. Ya, jadi itu T-nya pokoknya kalau yang T ya cari yang E dulu. Sebetulnya baik T maupun C nggak apa-apa, cari dulu E dulu aja. Ya, jadi cari E-nya. Yang E itu karena E adalah N terminal. Boleh aja kamu analisis dari potongan yang kedua dulu, dari C juga boleh. Hasilnya pasti sama kok nanti. Ya, metodenya juga sama, pakai overlap itu aja. Jadi nggak apa-apa kalau tidak harus. Nah, cuma karena tadi kita nulisnya T di atas, jadi kita analisis T-nya dulu. Itu aja, Konita. Pak, sangat jelas, makasih. Terima kasih, Pak. Oke. Ada yang lain? Oke, nah saya itu inginnya Bu Rindia bisa nuding-nuding gitu loh Bu Rindia. Saya takut saya tidak bisa nuding-nuding dari sini. Apa saya keluar dulu gitu, kemudian kamu bisa share. Saya tag, kayaknya bisa ini Pak, coba yes. Kayaknya bisa pindah-pindah Pak, cuma mungkin nggak bisa coret-coret ya, harus di-download dulu. Ya, jadi maksud saya kalau saya off, saya keluar share-nya, baru kamu bisa download kan? Udah ditaruh di Teams belum Pak? Di Teams ada soalnya. Kalau ditaruh di Teams nanti bisa di-download Pak. Iya, saya kalau sekarang sudah keluar nih, itu kan terekam di Teams toh? Oh ya, ada Pak. Kan gitu kan? Iya, coba kalau Pak, saya keluar dulu Pak. Saya keluar share-nya. Coba ya Pak ya. Ini harusnya sudah ada. Yang lain juga bisa melihat dari Teams-nya udah diupload kayaknya ya sama Pak Loka. Yang ini ya Pak ya. Ya, coba. Sudah terlihat Pak? Iya, tapi saya kelihatannya kecil ya.
Dek, kamu udah lihat semua, Dek? Saya sih bisa lihat, tapi saya harus keluar ini ya. Saya live duluan. Sudah tampil ya. Oke. Jadi baik, kita teruskan, Dek ya. Jadi kita masuk ke protein struktur 3 dimensi. Protein dengan struktur 3 dimensi itu artinya struktur protein dalam struktur tersier dan kuarterner loh ya. Jadi itu. Nah, kalau kita lihat next slide itu kira-kira ini ada gambaran aja, itu kartun tentu aja ya. Kartun dari suatu protein yang ungu itu, yang proteinnya. Nah, itu yang birunya jangan-jangan substratnya nanti kalau enzim ya. Jadi itu bukan, kita tidak bicara yang itunya, yang tidak bicara yang birunya, tapi yang ungunya itu. Nah, tetapi kalau kita lihat struktur tersier atau struktur kuarterner kan pasti dibangun oleh struktur primer, struktur sekunder kan ya. Jadi dibangun oleh struktur sekunder, nanti ada interaksi-interaksi lemah. Nah, next slide. Ya, ini gambar Pak Linus Pauling yang dapat Nobel karena itu aja menentukan. Terus, nah ini dia. Jadi itu struktur dari struktur protein primer yang ini Mbak ya, yang cuma ada ikatan peptida dulu. Jadi ada primernya, nanti ada sekunder, ada tersier. Nah, saya enggak tahu, saya lupa, saya tanya di kelas ini atau kelas mana. Itu ikatan peptida antara C yang CO dengan NH ya di ini aja dikasih kurung atau dibuletin gitu ikatan peptidanya Bu Rindia. Ya, jadi itu ikatannya ikatan antara C dengan N ya. Nah, itu kan saya cuma mau tanya nih ke Anda. Saya Anda tahu saya sudah pernah tanya belum. Alisa Nur Az-Zahra ada ya Alisa ya? Ada Pak. Nah, Alisa, ikatan peptida itu ikatan tunggal atau ikatan rangkap ya, Alisa? Setahu saya ikatan tunggal, Pak. Setahu kamu, kenapa kamu kok tahu ikatan tunggal? Saya kemarin ngerjain itu sih, ngerjain yang struktur, yang tugas struktur kemarin, terus kayak gambarnya tuh ikatan tunggal gitu, Pak. Oh, gambarnya ikatan tunggal. Jadi kalau Andini, tahu Andini kenapa itu ikatan tunggal atau ikatan rangkap? Andini Parahita Wahyu Ningtyas, enggak? Iya Pak, kenapa? Nah, itu ikatan tunggal atau ikatan rangkap ya? Loh, kamu dimatiin lagi langsung. Bisa tunggal, bisa rangkap kali Pak. Tunggal bisa, maksudnya gimana kok bisa tunggal bisa rangkap gitu? Tapi tunggal sih Pak, kalau kemarin saya ngerjain ya, kalau saya nemuin gambar tunggal. Oh gitu. Oh ini termasuk ada di tugasnya mereka ya Ibu Rindia ya? Iya Pak, Pak ada.
Ya, jadi kembali ya kalau sudah ada tugas ya saya jelasin aja lah ya. Ikatan peptida itu kalau digambar oleh Ibu Rindia yang di sini itu ikatan tunggal kan ya. Tapi ternyata katanya ikatan peptida itu dia mempunyai sifat-sifat ikatan rangkap. Ya, kalau ikatan antara C dengan N itu yang N dengan C alfa, yang N dengan C alfa, yang di atas Bu Rindia kalau itu dihapus dulu itu, yang itulah boleh. Itu jelas ikatan tunggal, ya. Jaraknya antara N dengan C alfa ternyata lebih jauh dibanding C dengan N yang ada pada ikatan peptida. Jadi ikatan peptida itu lebih pendek daripada ikatan N dengan C alfa. Padahal kan sama-sama tuh. Ya. Jadi ini lebih pendek. Kekuatan ikatannya itu lebih kuat ya. Jadi energi ikatannya lebih kuat. Ya, jadi mirip dengan ikatan rangkap. Nah, dari fenomena-fenomena itu orang nih akhirnya berpikir, iya ya ikatan peptida itu jadi ikatan tunggal atau ikatan rangkap. Karena dia punya sifat ikatan rangkap. Nah, akhirnya orang melakukan teori. Teorinya itu elektron bebas yang pada N itu bisa melakukan konjugasi. Nah, pindah ke ikatan peptida, baru ikatan rangkap O itu dengan CO itu pindah ke sana. Jadi gambar yang ujung paling kanan itu ya, di gambar paling kanan itu. Jadi N-nya sedikit positif, O-nya malah sedikit negatif jadinya kan ya. Jadi kembali ikatan peptida itu katanya adalah setengah ikatan rangkap dan setengah ikatan tunggal atau ikatan 1/2 kali ya. Jadi itu begitu. Nah, kenapa? Ya karena elektron itu bisa pindah. Elektronnya pindah, tapi juga elektron yang di O- itu juga bisa pindah lagi kan. Jadi bisa pindah lagi menjadi karbonil lagi. Ya, kemudian ikatan itu pindah lagi. Dan itu terus menerus. Ya, terus menerus dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga yang kita amati, ya dia jadi setengah tunggal dan setengah ganda lah gitu. Yang kita amati karena pengamatan kita. Kalau kita bisa ngamati sepersekian juta detik gitu, ya mungkin kadang-kadang tunggal, kadang-kadang rangkap. Tapi kan kita pengamatan kita bisa ngamati itu. Ya, jadi sangat singkatnya elektron muter itu sehingga kemudian kita kerasanya yang di tengah itu. Jadi gambar yang di tengah. Jadi setengah rangkap dan setengah ganda. Nah, konsekuensi dari ikatan itu adalah ikatan rangkap adalah bidang. Bidang itu merupakan bidang datar antara C dengan N. Jadi kalau next slide. Ya, jadi yang biru itu deh, bidang yang biru itu ya apa namanya planar atau datar, bidang datar lah ya kalau gitu mah ya. Nah itu bidangnya kayak gitu. Jadi satu bidang. Artinya apa? Ikatan peptida itu nggak bisa muter 360 derajat seperti sumbu yang ada pada ikatan tunggal. Ya, kalau ikatan tunggal kan bisa muter 360 derajat. Kalau ikatan itu tidak bisa, ikatan peptida. Nah, yang bisa membuat
muter sumbunya 360 derajat itu adalah sumbu theta dengan sumbu psi. Bu Rindia bisa di arah panah dari theta yang mana psi yang mana sumbunya. Dicoba Pak, tapi belum. Sumbu theta sampai sumbu psi itu bisa muter 360 derajat. Nah, mungkin anak-anak dilingkari aja yang di tengah aja lah, ya, jangan yang di situ, yang di tengah itu. Iya. Hari Pak, cuma belum keluar di sana ya. Oh, kamu sudah lingkari tapi kitanya belum kelihatan ya. Bentar Pak, mungkin diulang lagi. Biar atau yang di tengah lah itu. Nah, yang ini. Nah, ya, jadi ada sumbu theta yang itu sama psikologi itu loh, Dek, gambar psikologis. Namanya psi kalau ditulis ya, tapi kita bacanya psi. Yang itu atau ditulis saja lah, psi sama theta itu. Nah, kembali yang sumbu theta dengan sumbu psi itu bisa muter-muter sampai 360 derajat. Artinya muter 360 derajat ya balik lagi ke situ ya. Jadi balik lagi ke situ kalau 360 derajat. Nah, ceritanya secara statistik itu sebetulnya kan theta sama psi itu ya kembali bisa muter 360 derajat. Secara statistik possible. Tetapi secara energetik mungkin berbeda. Ada yang energinya tinggi, ada yang energinya rendah. Jadi kalau kita lihat next slide, kalau bentuknya kayak trans kayak gitu, Dek, itu relatif energinya rendah. Ya, jadi karena kayak trans, N-nya molekul apa saja, gugus apa saja ya. Maksudnya itu bukan gugus N dalam arti NH2 bukan. Nah, kalau diputar 180 derajat itu, sumbu itu diputar 180 derajat, N yang ada di sebelah kanan itu kan ke bawah itu nanti N-nya. Nah, kayak gitu. Ya, jadi kalau diputarnya 180 derajat. Nah, kalau diputar kayak gitu, itu ada steric hindrance. Artinya ada apa namanya sudut energinya akan lebih tinggi. Jadi di dalam keadaan posisi trans itu stabil, dalam keadaan posisi cis tidak stabil. Kalau N-nya itu bulky, ya artinya molekul besar atau gugus yang besar, tentu aja bisa aja bentrok kalau kemudian overlap maksudnya ya. Jadi tidak mungkin barangkali dalam struktur kayak gitu nanti kan bukan beradu. Jadi karena gede sama gede kayak gitu ya overlap kayak gitu kan, ya tabrakan nanti kan. Jadi kalau tabrakan kan tidak mungkin itu terjadi. Nah, jadi kalau kita lihat next slide, jadi kembali next slide. Jadi itu semua si alfanya bisa muter, samanya bisa muter juga. Ya, jadi nah baru ada orang nih deh, namanya Pak Ramachandran. Pak Ramachandran itu muter-muter ya, muterin sudut theta, sudut psi kayak gitu. Diputar-putar, ada dari nol, naik positif, naik itu segala macam.
Nah, dihitung dia energinya. Ya, waktu itu masih theoretical matematik ya, theoretical fisik barangkali itu bisa ngitung. Nggak ada itu program komputer zamannya Pak Ramachandran itu hidup ya. Nah, kemarin atau kemarin beberapa tahun yang lalu, 10 tahunan atau 15 tahunan yang lalu, saya ada seminar itu di India, di Bangalore ya. Nah, di situ ada Institut Teknologi Bangalore, Indian Institute of Technology Bangalore. Ya, ada universitas lah. Nah, di sana itu masih ada itu kamarnya Pak Ramachandran, kamar kerjanya Pak Ramachandran waktu nentuin sudut-sudut ini. Ya, jadi dia muter lagi, dihitung lagi energinya berapa, ya kebayang sih 360 dikombinasi dengan 360 nggak tahu akan jadi berapa juta kombinasi ya. Tapi dia ngitungin terus, nah akhirnya dapat hasilnya itu daerah-daerah yang berwarna biru tua itu daerah yang kemudian energinya paling rendah ya. Jadi energinya rendah itu artinya dia stabil. Nah, daerah dengan birunya agak muda itu energinya lebih tinggi. Ya, jadi itu lebih tinggi. Yang birunya muda sekali itu tinggi juga, jadi lebih tinggi lah ya. Jadi yang itu kalau sana agak tinggi, yang ini tinggi. Nah, yang kuning, daerah yang kuning itu daerah yang energinya tinggi sekali. Ya, daerah energi tinggi sekali itu adalah daerah yang tidak stabil ya, artinya sudut-sudut yang seperti itu dari ikatan dari polipeptida itu sangat tidak stabil. Karena sangat tidak stabil, tidak pernah dijumpai di alam. Ya. Jadi yang dijumpai di alam itu cuma yang daerah biru itu. Yang biru tua maksud saya ya. Nah, coba Bu Rindia maju 3 atau 4 slide. Terus sekali lagi ya. Terus saja. Terus. Ini dia. Ya. Jadi yang biru itu, daerah yang biru, misalnya ada alpha helix namanya. Ya, alpha helix yang putar kanan. Ada juga beta sheet, ada yang paralel dan ada yang anti paralel. Nah, misalnya ini contoh aja nih, contoh. Right-handed helix. Bu Rindia, titik yang itu, titiknya right-handed helix bisa ke sumbu theta sama sumbu psi. Kasih garis titik-titik itu ke ya. Nah, jadi kira-kira alpha helix putar kanan itu sudutnya, sudut tetanya atau sumbu tetanya di mungkin minus 40 atau 30, minus 40 lah ya kira-kira itu. Ya. Nah, yang sana minus 50 sekian gitu toh. Itu kalau sudut theta atau sumbu theta diputar sampai minus 40 sampai minus 50 yang psi-nya itu yang sangat stabil. Nah, kita lihat beta sheet, misalnya beta sheet boleh juga di iniin lagi. Ya, yang itu anti paralel beta sheet. Jadi di situnya
tetanya misalnya minus berapa? 150 gitu atau 120 lah ya, 120 kali segitu. Ya kira-kira ini nggak pasti ya. Yang atasnya sekitar 140-an atau 150 kali ya. Ya. Oke, jadi itu. Jadi maksudnya kalau sudut tetanya 150 minus 120, sudut side-nya positif 150, akan keluar struktur beta sheet antiparalel dan itu juga stabil. Walaupun ada juga nih left-handed alpha helix. Ya, left-handed alpha helix itu adalah strukturnya tapi sedemikian energinya itu tidak stabil. Jadi di alam left-handed alpha helix itu tidak pernah ada. Ya, tidak pernah ada. Dia ada atau dia eksis dalam sintesis peptid ya. Jadi peptida yang hasil sintesis. Ya, jadi hasil sintesis. Oke, jadi nah sekarang apa itu alpha helix? Apa itu beta sheet? Kita kembali ke yang tadi aja. Ya, awal yang tadinya. Satu lagi lah dulu, satu lagi biar nafas. Nah, yang tadi. Yang satu ke belakang, Arindia. Yang satu lagi. Ya, ini dulu aja. Ya, jadi untuk apa namanya kita ulangi daerah dengan daerah yang diarsir biru itu sudut-sudut di mana helix itu sudut-sudut di mana energinya paling rendah ya. Jadi energinya rendah dan struktur itu struktur stabil. Tapi menjadi kuning dari itu biru muda sekali. Kuning adalah yang strukturnya sangat tidak stabil ya. Nah, kita tahu tadi alpha helix putar kanan ya. Alpha helix putar kanan itu ada di sekitar sudut minus 40 dengan minus 50-an itu ya. Jadi alpha helix yang di situ. Nah, alpha helix itu apa sih? Jadi alpha helix itu kalau ada interaksi hidrogen atau CO ada O oksigen ya, CO itu warnanya merah ya. Jadi coba yang warna merah, nah itu O-nya itu berinteraksi dengan hidrogen. Hidrogen itu yang putih itu yang bolong itu kan. Nah, jadi itu. Tapi itu posisi CO-nya ada di asam amino nomor 1 misalnya ya, nomor X. Maka H-nya itu pada asam amino X plus 3. Ya. Jadi kalau itu nomor 1, maka H-nya pada asam amino nomor 4. Ya, gugur itu. Jadi saya kira nah yang seperti itu akan membentuk alpha helix. Walaupun kemarin saya sudah cerita CO itu juga bisa O-nya bisa berinteraksi dengan H di nomor 3 ya. Jadi bukan nomor 4. Jadi kalau CO-nya di nomor 1 tentu ya. Jadi tapi kalau itu nanti jadinya 3-10 helix ya. 3-nya itu 3 asam amino, 10-nya itu putarannya ada itu
Nah, itu 3-10 helix. Ya. Jadi alpha helix yang nomor 1 X dengan X plus 3, kalau ini X dengan X plus 2. Nah, ada juga namanya V helix. V helix itu CO berinteraksinya dengan H, tapi H-nya nomor kelima atau X dengan X plus 4. Ya. Ya, jadi walaupun helix itu beda-beda, tapi kalau kita bilang alpha helix, yaitu yang satu dengan asam amino keempat itu ya. Nah, dia putar kanan. Coba kita agak geser itunya ke kanan, Bu Rindia. Gambarnya. Nah, di situ jarak satu putarannya itu, jarak putaran jadi melengkung kayak gitu, jaraknya 5,4 angstrom. Nah, ada 3,6 residu ya. Bukan 4 residu. Kalau 4 residu kan dari CO ke CO lagi. Tapi ini CO yang ada di ujung asam amino nomor 1 dengan NH di ujung sebelah depan asam amino nomor 4. Makanya jaraknya 3,6 residu ya satu putarannya. Jadi itu alpha helix. Pak, itu kok bingung saya itu Pak kalau melihat alpha helix kayak gitu. Ya, next slide. Nah, jadi alpha helix putar kanan itu yang kayak spiral itu aja deh. Atau kalau kamu ballpoint kamu itu cetik-cetikan gitu, ada pernya itu di dalam, kamu buka, yaitu pernya itu yang alpha helix putar kanan itu. Itu apa namanya, per ya di ballpoint kita itu ya. Jadi itu alpha helix putar kanan. Ada alpha helix putar kiri, ya putarnya ke kiri lah. Muternya ke kiri, tidak stabil dan tidak ada di alam, tapi bisa kita sintesis di laboratorium. Ya, oke, next slide. Nah, kalau tiap asam amino itu dicek, dia punya kecenderungan stabil enggak dalam bentuk alpha helix, maka ini katanya probability dari asam amino untuk alpha helix, ya. Propensity of amino acid to take up an alpha helix conformation. Ya, itu alanin dipakai untuk angka standar, angkanya 0. Ya, yang lainnya tentu basisnya dari 0 ya. Yang paling kecil maksudnya. Nah, itu sebetulnya rata-ratanya kan 2 ya. Jadi kalau di atas 2 itu sebenarnya dia tidak suka membentuk konformasi alpha helix. Ada yang sampai di atas 4, misalnya kayak prolin sama glisin. Dilingkari aja coba prolin sama glisin. Nah, itu di atas 4. Kalau yang 0 itu artinya senang sekali dia jadi alpha helix ya. Nah, kalau di atas 4 itu sangat tidak suka alpha helix. Jadi kalau kemudian ada urutan asam amino membentuk alpha helix, ada prolin di tengah, putus alpha helixnya, ya rusaklah ya, struktur alpha helixnya rusak. Jadi dia tidak suka alpha helix, ada prolin sama glisin. Nah, biasanya kalau ada prolin atau glisin, maka alpha helixnya itu jadi belok kayak gitu ya. Jadi terjadi belokan. Jadi biasanya prolin, kita tahu kan prolin itu dia tidak punya H di NH-nya itu ya. Kan biasanya ada NH dengan CO berikatan peptida, tapi kalau prolin CO-nya C-nya berikatan dengan N aja, nggak ada H-nya. Next slide.
Ya, terus deh. Itu bentuk ini aja. Nah, bentuk yang lain dari struktur sekunder yang stabil loh ya. Yang tidak stabil mah banyak sekali, ada ribuan. Tapi yang stabil yang tadi adalah betasit antiparalel. Nah, coba lihat itu, perhatiin betasit antiparalel ya. Katanya sheet itu ya kayak lembaran spray itu kan sheet ya namanya ya, jadi itu lembaran. Jadi kalau di rumah Anda ada apa itu, ada carport gitu ya, tempat parkir mobil itu carport, kan ada carport yang kemudian di atasnya itu dikasih lempengan apa, ada yang kayak plastik kayak gitu tapi plastiknya bergelombang gitu, atau ada seng gelombang. Nah, betasit itu seperti seng gelombang. Nah, tapi coba Dek kamu perhatiin nih ya, ini betasit antiparalel. Diperhatiin terutama ikatan hidrogen sama arah dari N terminal ke C terminalnya, ya arah panah itu. Yang paralel kayak gitu, yang anti paralel kayak gitu. Next slide. Nah, yang ini yang betasit paralel. Oke. Ahmad Danar masuk enggak? Danar. Mana nih Ahmad Danar? Gak masuk ternyata Ahmad Danarnya. Kalau Ahmad Fawaz Abdullah hadir Pak. Hadir ya. Coba kamu perhatiin baik-baik betasit paralel ya, gambarnya tak diperhatiin baik-baik. Nah, saya minta Ibu Rindia ke anti paralel sekarang Ibu Rindia. Oke, itu anti paralel deh. Coba bisa ceritakan enggak Ahmad kira-kira apa bedanya? Pak, maaf saya boleh lihat yang paralelnya dulu nggak Pak? Dia belum. Ya boleh, minta ke Ibu Rindia kamu. Bu. Itu paralel tuh sudah. Ya. Ya, kau perhatiin yang paralelnya, Dek. Iya, Pak. Nah, sekarang Bu Rindia anti paralelnya. Oh, sudah, Dek. Bedanya apa ya? Nah, itu yang saya mau tanya. Nah, makanya kamu coba perhatiin baik-baik ya, sekali lagi nih. Iya, udah Pak. Cuman saya jelasinnya gimana nih ya? Bingung saya. Jadi warnanya dari warna kali ya, Pak? Dari warna. Yes, coba kamu gimana jelasinnya. Warnanya kan sama, biru dengan kuning gitu aja. Enggak, maksudnya posisi warnanya kayak beda. Beda nggak sih? Ya? Oke, kalau gitu. Tahu Bang, saya susah jelasinnya, bingung. Amiruddin Rizky Ghazali, kamu ngamati nggak? Kamu ikut dengan kita nggak sekarang? Halo Kak, halo. Halo, ya. Kamu bisa ngikuti tadi diskusi saya dengan Ahmad Abdullah? Ahmad Fawaz ya? Iya, ya, Ahmad Fawaz. Iya, sama seperti Fawaz Pak. Apa samanya? Saya bingung, iya itu jelasin perbedaannya itu. Oh gitu. Ya oke, dua orang bingung. Yang tidak bingung, Dek, ada yang mau jadi volunteer ngacung, Dek, boleh, Dek? Ya, Sidik. Saya mau coba jawab, Pak. Ya. Kalau berdasarkan yang saya lihat tadi, perbedaan itu ada di tanda panahnya, Pak. Untuk di anti paralel tadi,
di lapisan yang kedua itu tanda panahnya ke arah kiri. Nah, itu kayaknya berdasarkan sepenangkap saya, urutan yang di tengah itu terbalik dari urutan yang seharusnya yang kayak di atas sama yang di bawahnya, Pak. Ya, namanya aja anti paralel kan, jadi gitu. Oke, jadi dari sisi arah panahnya ya, artinya dari posisi asam amino, urutan asam aminonya beda deh. Yang satu N terminal menuju C terminalnya ke kanan. Tapi kalau yang kedua, yang di tengah itu dari N ke C-nya itu mengarah ke kiri. Ya, tapi tadi ada lagi yang ngacung lagi itu siapa selain Sidik? Dek, siapa tuh? Ada anak perempuan kayaknya tadi. Ya, Yuni ya. Ya, mangga Yuni, gimana Yuni? Baik Pak, saya juga izin menjawab. Berdasarkan literatur yang saya cari kemarin pas tugas, kalau misalnya yang di paralel itu rantai polipeptidanya itu berikatan melalui ikatan hidrogen yang sejajar dan searah. Kalau misalnya anti paralel, rantai polipeptida yang berikatan dalam posisinya sejajar tapi berlawanan arah, Pak. Ikatan peptidanya, tapi kalau interaksi hidrogennya gimana, Dek? Coba perhatiin anti paralel dulu. Setelah itu Ibu Rindia bisa pindah ke paralel. Yang paralelnya boleh tolong Ibu? Ibu Rindia yang paralel. Maaf Ibu. Nah, itu yang paralel tuh. Coba lihat ikatan hidrogennya. Berlawanan sama ini ya Pak, sama yang di atasnya apa namanya? Ya Dek, gimana? Mau lihat lagi Ibu yang anti paralelnya Ibu, maaf. Anti paralelnya. Udah maksimum ini zoomnya. Sedikit bingung Pak, Ibu. Itu kan beda tuh ya, anti paralel itu, lihat tuh anti paralel, lurus-lurus gitu aja. Sekarang yang paralel coba Ibu Rindia. Ya, yang anti paralel sekarang. Oh sorry, yang paralelnya. Nah, yang paralelnya tuh, lihat. Iya. Dan hidrogennya zigzag kan? Miring Pak. Ya. Nah, ternyata yang anti paralel itu lebih stabil dibanding dengan yang paralel. Ya. Jadi anti paralel lebih stabil dengan yang anti paralel lebih stabil dibanding dengan paralel. Iyalah, itu kayak cis dan trans itu kan lebih stabilan trans tuh ya dibanding yang cis. Oke. Sekarang masih ada yang bisa ada yang mau ditanyakan ke saya enggak sebelum saya pindah ke yang lain? Enggak ada yang nanya ya, artinya semua ngerti semua nih. Iya. Kita nganggapnya kalau kamu tidak tanya kamu bisa loh ya. Nanti kalau ditanya Ibu Rindia ujian gitu, kamu harus bisa semua. Nah, oke, Ibu Rindia sudah ke sini. Oh, silakan dulu Muhammad Nabil. Maaf Pak. Pak, istilahnya Pak. Siapa dulu? Nabil dulu lah ya. Nabil, silakan nanti setelah itu Yuni lagi gitu. Mau nanya atau apa? Silakan. Iya Pak, kalau misalnya berbeda pertanyaannya Pak. Silakan Nabil. Itu Pak, saya mau tanya, yang di betasit kan
ada rantainya beberapa, itu satu rantai atau beda rantai, Pak? Satu rantai atau beberapa rantai gitu ya. Ya, kan ada 3 rantai, Pak. Jadi ini semua sebetulnya dalam satu polipeptida itu bisa kayak gitu loh, Dek. Dalam satu rantai polipeptida. Tapi kalau ini semuanya ini 3 itu dalam satu polipeptida ya. Maksud kita gitu. Kalau dengan polipeptida yang lain mah itu namanya struktur kuartener nantinya kan. Jadi nanti saya ceritain, nanti ada di sebelah-sebelahnya ya mengenai itu. Tapi dalam satu rantai polipeptida ya, hanya mungkin ada yang ujung mana dengan yang tengah. Kalau ada 1000 gitu loh, 1000 asam amino kan ada yang 1000, ada yang sampai berapa 7000 atau apa kemarin itu yang titil itu ya. Oke, silakan sekarang siapa? Yuni. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya ingin bertanya Pak, kenapa di antiparalel itu lebih stabil daripada yang paralel tadi Pak? Ya itu, makanya saya itu nanyanya tadi, tolong perhatikan ikatan hidrogennya, itu interaksi hidrogennya. Nah ternyata, tapi ini gini loh ya. Pertamanya itu fenomenanya antiparalel lebih stabil dibanding paralel. Kenapa sih gitu loh, kan gitu sebetulnya. Orang itu bertanya, kenapa kok Pak gitu? Lah ternyata beda antara interaksi hidrogennya antara yang paralel dengan yang anti paralel. Yang ini kan tetap loncat lagi, tetap lagi kayak gitu ya. Nah, yang anti paralel, yang paralel itu coba Ibu Rindia itu kayak siksa. Jangan-jangan juga agak sedikit jauh dikit ya. Jadi kayak gitu. Ya, jadi ininya set gitu kan ya. Jadi kayak gitu. Coba berikutnya juga kayak gitu. Nah, ternyata yang kayak gitu menimbulkan atau mengakibatkan fenomena kita nih. Kita lihatnya, loh kok yang kayak gitu ternyata jadi tidak stabil atau relatif tidak stabil. Sama-sama stabil ya, tapi anti paralel lebih stabil dibanding dengan paralel. Silakan, tadi siapa itu yang ngacung lagi? Akia Kolbu itu? Itu ngacung atau kamu salah nempel? Ngacung, Pak. Ya, silakan Akia. Aku mau nanya, Pak. Antara yang... Iya, Pak. Ya, kamu mau nanya apa? Oh, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Agnia Kolbu Salamah Mutmainah, NIM 119199037. Mau bertanya, antara helix A dengan yang beta itu lebih stabil yang mana, Pak? Antara yang alpha helix dengan ya, beta sheet gitu maksudnya? Iya, Pak. Karena kan beda strukturnya, tapi sama-sama ada ikatan hidrogen juga, Pak. Ya, itu kalau cuma satu-satu kayak gitu, alpha helix lebih stabil. Tapi kadang-kadang beta sheet itu juga dia tumpuk-tumpuk kayak gitu. Itu menyebabkan, atau alpha helixnya juga bisa jadi triple helix nanti sebelahnya. Nah kalau itu ya tentu saja lebih stabil. Tapi memang struktur stabilnya ada alpha helix sama beta sheet. Ada variasi di alpha helixnya itu deh. Di beta sheet juga ada variasi. Nanti kita mungkin bisa sampai ke bagian-bagian akhir dari pembahasan yang ini. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Masih ada yang lain? Oke, kalau enggak kita maju dulu ya.
biar selesai. Jadi kembali itu ada alpha helix atau ada beta sheet. Nah, itu ada turn. Ya, ada belokan. Ada belokan. Jadi Ibu Rindia kan tadi udah ngasih ada sambungan kayak gitu ya. Ada belokan namanya beta turn. Nah, biasanya gugus asam amino apa? Di daerah belokan. Belokan ini bisa menyebabkan random coil juga ya. Kalau ada beberapa ya jadi random coil nanti. Jadi ya random coil kalau kemudian ada beberapa asam amino yang model-model kayak gitu. Jadi ada proline sama glisin itu tadi sudah dibilang tidak suka alpha helix. Tapi juga proline tidak bisa membentuk beta sheet juga. Ya. Dia beta turn. Kenapa? Karena yang lain itu punya gugus NH, ada H-nya. Kalau proline tidak ada, N aja. Itu coba, ya H-nya nggak ada. Kalau itu kan H itu ada yang putih itu tuh ya, yang bulat-bulat putih itu. Nah ini nggak ada, makanya di situnya ya nggak bisa berinteraksi hidrogen. Nah dia akibatnya dia tidak suka alpha helix maupun beta sheet kalau proline. Adanya di daerah turn, ya di daerah belokan. Nanti akan bisa jadi random coil. Oke, next. Nah ini proline ada posisi trans, ada posisi cis. Ya. Kalau posisinya trans, energinya lebih stabil gitu aja. Next. Ini yang tadi ya, jadi ada alpha helix, putar kanan stabil, beta sheet, tapi juga ada tuh kolagen, itu triple helix. Ya, nah itu helix tapi tidak satu asam amino, tidak hanya satu polipeptida, tapi ada polipeptida yang triple helix. Ini bukan triple helix yang di orang-orang sosial sekarang itu ya, government, nanti university and apa society atau apa katanya atau industri gitu ya, itu triple helix juga. Yang ini triple helixnya ada rantai polipeptida yang membentuk helix, tapi polipeptidanya tidak sendirian, tapi itu. Nah, beta sheet itu juga ada right twist beta sheet, ya itu juga stabil. Jadi kembali kita tidak bisa tadi itu pertanyaan-pertanyaan Pak antara alpha helix dengan beta sheet sebelum mana yang lebih itu. Kalau as it is itu alpha helix lebih stabil. Ya. Kalau as it is. Tapi itu kan pembentuknya juga tidak akan beda juga ya. Maksud saya asam amino yang menyukai alpha helix belum tentu dia suka beta sheet. Asam amino yang menyukai beta sheet belum tentu menyukai alpha helix. Tadi yang ada cuma yang alpha helix. Saya kok lupa di buku yang lain itu ada yang mana yang lebih prefer ke beta sheet. Ya. Oke, next. Ya ini yang gelap itu artinya semua yang disukai ya. Ya kebayang tuh alpha helix paling banyak kan itunya, artinya energi yang paling stabil, banyak sekali dalam struktur dalam bentuk seperti itu gitu loh deh. Ya dalam sudut sin sama sudut theta yang segitu itu justru statistically itu banyak sekali. Makanya kita bilang mungkin itu struktur yang paling stabil gitu loh ya, karena statistically tinggi gitu loh deh. Ya, jadi anunya cara berpikirnya kita ngamati, oh ini ya begini, oh kalau gitu dia lebih stabil. Tapi
Kalau kemudian kita bicaranya kenapa stabilnya, ya mari kita berteori kan gitu. Kenapa? Teori bisa salah, tapi bahwa kenyataan itu seperti itu ya tidak bisa kita bantah. Tapi teori, kalau kita berteori begini, mungkin one day ada orang yang menemukan, Bapak keliru Pak. Ini yang kayak gini nih teorinya yang benar. Nah itu mah interpretasi. Tapi yang terjadi di alamnya yang kita tidak bisa bantah ya. Nanti pakai bahasanya, oh yang ini sunatullah Pak katanya itu ya, yang itu. Jadi itu tandanya memang kenyataannya begitu. Oke, anyway itu ya. Jadi kenapa saya katakan alpha helix. Nah, ya yang ini boleh ya. Jadi protein ini bisa, kita bisa tahu ada berapa persen alpha helix dalam struktur protein itu. Berapa persen juga beta sheet-nya. Ya, dan berapa persen random coil-nya. Nah ini biasanya dengan apa ini dichroism itu apa sih? Itu spektrofotometernya Ibu Rindia kok namanya apa? CD circular dichroism ya. Jadi dengan menggunakan spektrofotometer circular dichroism itu kita bisa menentukan struktur sekunder, persentase struktur sekunder dari suatu protein. Bisa alpha helix, bisa beta sheet. Saya cuma tidak tahu di ITB ada nggak CD spektrofotometernya itu. Jangan-jangan di kimia kayaknya ada ya, Bu Rindia? Belum ada Pak, iya. Belum ada. Oh belum ada. Di biologi juga belum ada SITH ya? Kayaknya belum ada. Iya, belum ada Pak di ITB. Ya kemarin saya cuma belinya yang untuk itu aja, NMR sama itu. Apa satunya itu yang mass spektroskopi ya. Jadi GCMS ya Pak? Iya, GCMS mah banyak banget. Tapi maksud saya waktu saya jadi rektor ITB itu rasanya ada NMR sama satu lagi scanning elektron mikroskopi ya. Jadi IM elektron mikroskop. Ya jadi tapi belum sempat beli CD spektrofotometer ya. Ya oke lah. Jadi belum punya di ITB deh katanya. Baik, next. Next slide. Nah ini dia. Nah ini contoh-contoh protein. Jadi kalau alpha helix atau cross link by disulfide itu katanya sifatnya itu tough. Tough itu apa? Liat kayak gitu ya. Insoluble protective structure of iron hardness and flexibility. Contohnya itu rambut kita, alpha keratin of hair. Ya, jadi rambut, feather itu apa? Kulit kayak gitu ya. Ya baru nail itu kuku ya. Jadi itu kalau strukturnya alpha helix. Kalau beta sheet dia soft, flexible filament, ya. Jadi tapi itu contohnya sutra, ya. Jadi silk fibroin itu ya, benang sutra atau baju sutra itu sebetulnya ini juga ya, konformasi dari beta sheet, ya. Nah sekarang ada juga itu sutra-sutra tertentu yang dibuat lembut tapi sangat kuat ya. Itu bisa jadi rompi anti peluru. Jadi kalau rompi anti pelurunya sutra kan kita tidak kelihatan kayak gemuk kayak memakai itu kan, kayak kaos biasa aja. Jadi presiden, bayangin kalau Presiden Joko Widodo pakainya yang metal atau yang tebal yang kayak polisi. Itu ya nanti kan nggak lucu nanti presidennya. Tapi beliau juga pakai itu anti peluru itu ya.
tapi mungkin cuma kaos dalam yang kemudian dari sutra aja. Jadi kalau ditembak ya tidak akan luka. Nah, ada kembali itu yang tadi kolagen triple helix. Jadi triple helix itu kolagen. Kalau kolagen itu termasuk contohnya itu bone matrix, katanya apa itu, kayak tulang rawan kali ya, tulang rawan ya, itu yang enak itu kalau dimakan. Tapi ada juga collagen of tendons ya, tendons itu yang sangat liat itu ya. Kalau Anda makan daging atau sop yang kemudian ada dagingnya, kalau digigit ngelawan ya itu kolagen. Nah, beta karotin itu alpha helix, tapi alpha helixnya tidak sendirian, tapi ada helix aja, 2 chain of coil, 2 rantai atau 3 rantai kayak gitu. Next. Nah, kalau ini rambut kita katanya ya, kalau rambut itu di belah itu deh, akan ada, kalau enggak tahu di sini jutaan, jangan-jangan ya jutaan alpha helix. Tapi kalau kita dulu waktu kecil kan suka diajarin sama Pak Yai kita itu ada rambut dibelah 7 katanya itu ya, yang itu jadi jembatan apa siratal mustaqim gitu ya. Padahal kita tiap hari nggak tahu berapa melafazkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Tapi jalan yang lurusnya rambut dibelah 7 kalau zaman saya waktu masih anak-anak itu di Pak Yai itu cerita. Nah, rambut yang besar itu ada sel rambutnya. Sel rambutnya yang kecil, yang merah itu, yang secuil itu. Tapi di dalam yang sel itu ada filamen. Ya, di dalam filamen ada fibril. Ya, nah, fibril itu yang kemudian di dalamnya baru ada alpha helix. Jadi ya Anda bisa bayangkanlah seberapa kecilnya struktur alpha helix itu. Oke, next. Ini terus saja. Nah, ada juga molekul protein itu yang kalau punya apa itu SH itu ya, yang punya SH itu namanya apa? Bukan serin, kalau serin COH ya. Sistein ya, ada gugus sistein. Nah, sistein yang satu dengan sistein yang lain kalau dekatan ya ini digambar dekat, tapi kalau sebetulnya kan gambarnya wah bisa kemana-mana, tapi kemudian ada sistein yang satu dengan sistein yang lain dekat. Sistein yang satu dengan sistein yang lain itu bisa teroksidasi, akan menghasilkan sistin ya, sistin. Tapi sistin itu juga bisa direduksi menjadi sistein ya. Jadi kalau kemudian rambut kita terbakar, itu yang bau tuh SS-nya itu ya, atau nyate gitu, sebetulnya bau satenya itu karena ada SH tadi itu. Ya, itu sifat khasnya. Nah, tapi rambut itu deh bisa, mungkin yang keriting itu banyak ikatan SS-nya itu juga. Oke, next. Ya, yang ini mah kita skip aja lah. Ya. Terus. Nah, nanti saya akan diskusi dengan kamu minggu depan yang ini ya. Jadi mulai yang ini. Silakan kalau ada yang mau tanya dulu sekarang. Acung. Ini jam saya
sudah mau 10.40 tuh. Jadi saya kira saya cukupkan dulu aja. Tapi kalau kamu mau ada yang nanya, silakanlah. 5-10 menit masih oke kan? Tapi biasanya mahasiswa kalau di akhir-akhir itu ditanya, jawabannya itu kalau di kelas ngeringkesin buku ya. Baik, kalau enggak, monggo kalau kamu mau bertanya ke Ibu Rindia atau mau diskusi dengan Ibu Rindia, mau menerusin yang tadi, masih ada waktu 5 menitan gitu Bu Rindia, atau habis juga sudah waktunya. Kalau enggak, saya pamit dulu ya. Nanti kita kembali minggu depan. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yo, sama-sama. Saya izin untuk meninggalkan layar dulu.